saya Dewi Wisten dengan NIM 220406744143, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara angkatan 2022C. Di video kali ini saya ingin berbagi review tentang materi di mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan merupakan salah satu mata kuliah yang penting bagi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Pada mata kuliah ini kita mempelajari tentang bagaimana cara berkomunikasi secara efektif untuk mengadvokasi kebijakan publik. Terdapat 5 poin yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama komunikasi, yang kedua advokasi, yang ketiga teknik komunikasi, yang keempat etika berkomunikasi, dan yang kelima public speaking. Komunikasi adalah prasyarat dalam kehidupan manusia. Berkomunikasi dapat dilakukan dengan menulis, membaca, berbicara, dan mendengar. Seberapa hebatnya ide tidak akan berguna jika tidak disampaikan dan dipahami oleh orang lain. Jadi, ide tersebut harus ditransfer untuk memahami makna yang ada di dalamnya. Komunikasi juga dapat mempengaruhi lawan bicara untuk memperoleh hal yang kita inginkan. Advokasi merupakan aksi-aksi sosial yang melibatkan berbagai strategi seperti lobby atau pendekatan terhadap pembuat kebijakan, koalisi atau sekutu dalam aliansi antar jejaring, kemudian kampanye, aksi massa, dan penelitian. Dapat diartikan bahwa advokasi dilakukan dengan tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, program, dan juga mengajukan atau merekomendasikan suatu gagasan di hadapan pihak lain. Advokasi ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa ilmu administrasi negara, karena banyak aktor kebijakan yang tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Caranya adalah dengan berkomunikasi secara efektif melalui penerapan indikator yang ada dalam komunikasi. Dengan menambah keterampilan, baik verbal maupun non-verbal, melalui perubahan penampilan menjadi lebih menarik, memiliki sikap tubuh yang bagus, berinisiatif memulai pembicaraan, mendengarkan secara aktif pada saat orang lain berbicara, dan mengakhiri pembicaraan dengan kesan yang bagus. Menurut penelitian, pada saat berkomunikasi, hal yang paling berperan besar adalah postur tubuh. Postur tubuh ini dilakukan dengan teknik mirroring atau bercermin kepada lawan bicara. Jadi, pada saat lawan bicara menyilangkan kaki, kita juga ikut menyilangkan kaki dan melakukan hal yang sama seterusnya secara halus. Etika berkomunikasi yang menjadi nilai atau norma tentang benar dan salah, dan menjadi pegangan untuk menghargai lawan bicara serta mengatur tingkah laku agar tidak menyakiti hati orang lain. Penerapannya dengan berempati dan memahami sudut pandang orang lain, berintegritas dengan meyakini dan mengikuti nilai yang dianut, menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan informasi pribadinya, mengedepankan kejujuran dengan memberikan informasi yang benar, dan yang terakhir, bertanggung jawab atas ucapan yang telah disampaikan. Public speaking, atau dengan kata lain, yakni berbicara di depan umum. Public speaking ini tidak hanya sekedar berbicara, namun juga menjadi keterampilan dalam berkomunikasi yang melibatkan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens dalam jumlah besar. Caranya adalah dengan mengenali audiensnya sebelum kita berbicara, dan hal ini dapat membantu untuk menyesuaikan pesan dan gaya bicara yang disampaikan dengan harapan yang audiens inginkan. Kemudian dengan membuat poin-poin penting yang akan disampaikan. Hal ini juga dapat membantu agar tetap fokus dan tidak keluar dari topik yang sedang dibicarakan. Lalu dengan mempersiapkan presentasi apabila menggunakan alat bantu visual,
maka pastikan dulu semuanya sudah siap. Dan selanjutnya menggunakan bahasa yang jelas dan lugas dengan menghindari bahasa yang terlalu teknis atau seperti jargon yang tidak dipahami oleh audiens. Kemudian menjaga bahasa tubuh melalui kontak mata yang baik, postur tubuh yang tegak, dan gestur wajah yang membuat menjadi lebih percaya diri dan meyakinkan audiens. Kemudian yang terakhir, dengan memvariasikan antara intonasi dan volume suara dengan menghindari berbicara monoton, menggunakan intonasi dan volume suara yang bervariasi sehingga membuat audiens itu lebih tertarik dengan apa yang kita lakukan dan kita sampaikan. Dalam berkomunikasi di depan umum terutama juga perlu memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, mengatasi rasa gugup yang menghambat penyampaian informasi di depan umum dengan melakukan latihan, pernafasan, dan visualisasi. Kemudian yang kedua, menjalin interaksi dengan audiens. Caranya yakni dengan mengajak audiens berpartisipasi melalui pertanyaan yang diajukan, atau dapat juga melalui kegiatan yang interaktif seperti bermain games atau yang lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir, dapat mengakhiri penyampaian informasinya dengan memberikan ringkasan atau poin-poin penting yang telah disampaikan. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi, advokasi, teknik komunikasi, etika komunikasi, dan juga public speaking merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Dengan mempelajari dan menerapkannya dengan baik dapat membantu mencapai tujuan dan juga menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Makan ketupat saat lebaran, pulangnya salam-salaman. Sekian review tentang materi di mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya.